Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, ingin melanjutkan cerita Yechen yang semakin hari semakin penasaran untuk kita simak. Tidak berlama-lama, oke kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 5871 sampai bab 5875, Chang Sengbo mengetahuinya dengan sangat baik. Mengingat fakta bahwa saya telah melanggar perintah dan menunda waktu saya untuk datang ke Jinling ketika saya berada di Yanjing, jadi jika tidak ada alasan yang sesuai saat ini, saya tidak dapat lagi melanggar perintah. Jika dia tidak membangkang, itu berarti dia akan segera pergi ke Wan Liu Villa dan membunuh keluargaan yang sedang tidur dan semua orang yang melindungi mereka. Langkah besar seperti itu pasti akan mengejutkan seluruh dunia. Dapat dibayangkan bahwa Jinling, sebagai tempat kejadian itu terjadi, pasti akan memasuki keadaan darurat militer yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika demikian, bagaimana saya bisa menggali petunjuk tentang Zhang Ermao dan keluarga terakhirnya? Oleh karena itu, jika ingin menunda waktu untuk melakukannya, cara terbaik adalah berinisiatif menjelaskan senjata ajaib tersebut. Lagi pula, senjata ajaib itu tidak hanya sangat berharga bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi sang pahlawan. Chang Sengbo ingin menahan potongan kayu pemogokan petir yang dapat memanggil guntur dari langit, dan mengeluarkan cincin itu, sehingga penguasa Inggris dapat memberinya anugerah beberapa hari. Tuan Inggris mendengar dia mengucapkan kata senjata ajaib, suaranya terhenti selama 2 atau 3 detik, dan kemudian dia bertanya dengan suara dingin, "Kamu punya senjata ajaib? Senjata ajaib apa?" Chang Sengbo dengan cepat menjelaskan. Kembali ke Tuan Inggris, bawahan saya secara kebetulan, saya bertemu dengan seorang pedagang yang membuang barang antik. Mereka baru saja menggali kuburan kuno di Jinling beberapa waktu lalu dan menjual barang antik tersebut. Di antaranya adalah jari manis dinasti King Giok. Di dalam cincin jari, ada formasi yang lengkap. Penguasa Inggris segera bertanya, "Bagaimana dengan efeknya? Sudahkah Anda mencoba efek dari formasi itu?" Chang Sengbo menjawab, "Formasi tersebut adalah metode akupuntur pasif. Bawahan saya berspekulasi bahwa itu seharusnya menjadi semacam formasi pasif." Tuhan terkejut dan berkata, "Pernyataan ini benar?" Chang Sengbo berkata dengan tegas, "Tuanku, beraninya saya berbohong kepada Anda. Jika Anda tidak mempercayai saya akan mengambil senjata ajaib ini kembali untuk Anda lihat setelah bawahan menyelesaikan tugas." Lord Ding berhenti sejenak, tersenyum, dan berkata, "Paman Chang Seng, tampaknya Anda memiliki niat egois terhadap saya." Chang Sengbo buru-buru berkata, "Saya tidak berani." Bawahan ini awalnya berencana untuk mengkonfirmasi keasliannya terlebih dahulu, dan kemudian melapor kepada Tuan Inggris. Selain itu, bawahan ini juga berpikir bahwa jika mereka dapat mengambil kesempatan untuk menemukan beberapa keajaiban lagi artefak dan kembali untuk menawarkannya pahlawan, itu bisa dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa. Pahlawan itu mencibir, dan berkata, "Karena ini masalahnya, kamu punya hati." Setelah itu, sang pahlawan berkata lagi, "Yah, aku akan memberimu 3 hari lagi. Jika kamu dapat menemukan lebih banyak artefak magis, aku akan memberimu penghargaan besar ketika kamu kembali. Jika kamu tidak dapat menemukan artefak magis, kamu tidak boleh menunda lebih lama lagi. Setelah 3 hari-hari, kamu harus menghancurkan seluruh keluargaan." Chang Sengbo menghela nafas lega dan menang. Periode jendela 3 hari seharusnya cukup baginya untuk menggali lebih dalam tentang Zhang Ermao. Jika Anda dapat menemukan artefak magis yang lebih banyak dan lebih baik, maka Anda akan menyaring Yang Malang dan kembali ke Tuan.
jika Anda tidak dapat menemukan artefak magis lainnya, maka Anda hanya dapat mengembalikan jari giok ke Tuan Inggris. Gunakan saja kunci giok ini untuk ditukar dengan kesempatan menghasilkan banyak uang dengan yang kecil. Dalam 10 menit, timur jauh Rusia. Saat ini, Ding Yuan Boyun seperti sebuah lagu, bermeditasi di mana dia tinggal sementara. Bagi orang-orang seperti dia dan Chang Sengbo yang telah menguasai aura, tidur bukan lagi kebutuhan yang kaku. Mereka lebih suka menghabiskan waktu tidurnya untuk bermeditasi dan bernapas. Meski tidak ada aura di dunia untuk mereka serap dan ubah, setidaknya mereka bisa bermeditasi dan bernafas, bantu mereka memurnikan aura di tubuh mereka menjadi lebih murni. Pada saat ini, ponsel Yun Ruge tiba-tiba bergetar. Selain dua Earl lainnya, satu-satunya orang yang dapat melakukan panggilan ke telepon ini adalah Tuan Inggris, jadi dia segera membuka matanya dan membuka kunci telepon. Perangkat lunak khusus menunjukkan bahwa Tuan Inggris yang memanggilnya. Yun Ruge dengan cepat menekan tombol jawab, dan berkata dengan hormat, "Tuanku." Tuan di ujung telepon bertanya dengan lembut, "Ruge, di mana kamu sekarang?" Yun Ruge mengerutkan kening. Dia tahu bahwa dengan ponsel yang diberikan oleh Yingzhu tidak hanya dapat menghubunginya 24 jam sehari, tetapi juga mengetahui lokasi real-time-nya. Tapi Yingzhu tahu posisinya sendiri, dan sengaja menyapanya dengan sopan. Sepertinya Yingzhu ingin dekat dengannya. Memikirkan hal ini, Yun Ruge dengan hormat berkata, "Kembali ke Tuan Inggris, bawahan ini masih di timur jauh, Tuan." Inggris bersenandung, dan bertanya padanya, apakah ada petunjuk bahwa Lin Waner pernah ke jauh timur? Yun Ruge buru-buru berkata, "Kembali ke Tuan, bawahan saya tidak kompeten, dan saya belum menemukan informasi apapun yang terkait dengan Lin Waner." Tuan tersenyum dan berkata, "Lin Waner sangat licik, dan itu bukan karena Anda tidak kompeten jika Anda tidak dapat menemukannya." Kemudian, Tuan berkata dengan serius, "Ruge, ada sesuatu yang saya ingin Anda lakukan segera." Yun Ruge tahu bahwa beberapa kata sopan ini dari Lord Ding adalah sorotan nyata saat ini. Jadi, tanpa berpikir, dia berkata, "Tolong beri perintah dari Tuan Inggris, dan bawahan akan keluar semua." Tuan Inggris berkata, "Saya ingin Anda bergegas ke Jinling secepat mungkin." Yun Ruge bertanya dengan heran, "Tuanku, apakah Anda ingin bawahan Anda pergi ke Jinling untuk membantu Chang Sengbo?" "Tidak," Tuan Ying berkata dengan dingin, "saya ingin Anda diam-diam memantau setiap gerakan Chang Sengbo. Saya ragu dia akan melakukannya memiliki hati kedua tentang Po King." Yun Ruge terkejut, buru-buru berkata, "Tuanku, Chang Seng. Bagaimana mungkin dia memiliki Bo?" Tuhan tidak menyembunyikan apapun, dan berkata langsung, "Paman Chang Sheng berkata bahwa dia mendapatkan senjata ajaib di Jinling." "Senjata ajaib?" Sengbo berkata bahwa perampok makam mencurinya secara tidak sengaja dan ditemukan olehnya. Yun Ruge berseru, "Ada hal yang bagus." Yingzhu berkata, "Saya baru saja memeriksa lintasan Chang Sengbo, dan dia memang pergi ke jalan antik di Jinling 2 kali. Jadi kemungkinan besar apa yang dia katakan itu benar." Yun Ruge bertanya dengan bingung, "Tuan Ying." "Saya bawahan bingung, karena Paman Chang Sheng mengatakan yang sebenarnya. Mengapa kamu masih mengatakan dia memiliki 2 hati, Tuan?" Mencibir, Paman Chang Sheng mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia hanya mengatakan sebagian. Setelah itu, Tuan Inggris berkata lagi, dia mengatakan bahwa yang dia dapatkan adalah senjata sihir pasif yang dia tidak tahu efeknya. Tetapi saya memeriksa jejak pergerakannya pada siang hari. Setelah dia meninggalkan jalan antik untuk pertama kalinya,
dia pergi ke sebuah gunung yang tidak dapat diakses di Jinling, dan tinggal di sana selama puluhan menit sebelum kembali ke Antique Street lagi. Saya curiga dia seharusnya mendapatkan senjata sihir ofensif. Yun Ruge bahkan lebih bingung. Tuan Ying, bawahan berani mengatakan. Adil karena Chang Sengbo pergi ke gunung yang tidak dapat diakses. Mungkin sulit untuk membuktikan bahwa dia memiliki senjata magis yang menyerang, bukan, Tuan? Ying mendengus dingin, dan berkata dengan muram, tentu saja tidak dapat dibuktikan dengan jalur pergerakan saja. Namun, Biro Meteorologi Jinling tiba-tiba mengeluarkan peringatan cuaca ekstrim hari ini, dan peringatan itu dikeluarkan 20 menit setelah Chang Sengbo tiba di gunung. Ledakan di dekat Gunung Feng Huang di Jinling sore ini, menurut deskripsi banyak orang, ledakan guntur itu memekakkan telinga, dan banyak orang belum pernah mendengar guntur sekeras itu seumur hidup mereka. Kebetulan, Bo Changsheng lembah yang kami kunjungi tidak jauh dari Gunung Phoenix di Jinling, bersambung